Proses kapasitasi sperma berlanjut ketika sperma berada di dalam serviks. Serviks sendiri adalah saluran reproduksi betina yang terletak di antara vagina dengan uterus. Nah, sel-sel yang ada pada dinding serviks berfungsi untuk menghasilkan cairan kental yang disebut dengan mukus yang kemudian dituangkan ke dalam lumen serviks ini. Nah, konsistensi mukus yang ada di dalam lumen serviks ini berubah-ubah bergantung pada siklus menstruasinya berada pada fase apa. Ketika menjelang terjadinya ovulasi dan kadar estrogen meningkat, maka cairan mukus yang ada di dalam lumen serviks menjadi lebih cair, lebih encer, sehingga kemudian kehadiran mukus yang cair, yang encer tadi membantu proses pergerakan sperma menuju ke saluran reproduksi berikutnya. Nah, setelah terjadi ovulasi, maka konsistensi atau kepadatan mukus yang ada di serviks kemudian bertambah, sehingga kemudian menyebabkan sperma tidak bisa bergerak melewati cairan mukus yang ada di dalam lumen serviks itu. Nah, cairan serviks berfungsi memberikan nutrien pada sperma yang ada di daerah ini, sehingga kemudian sperma mempertahankan viabilitasnya sehingga bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke saluran reproduksi berikutnya. Nah, ada dua molekul yang memiliki peranan penting dalam proses kapasitasi selama sperma berada di dalam serviks. Yang pertama adalah reactive oxygen species atau ROS yang dihasilkan oleh sel-sel fagositer berupa neutrofil. Jadi neutrofil adalah salah satu jenis sel fagositer yang ukurannya sangat kecil yang berfungsi menghasilkan reaktif oksigen spesies ini. Reaktif oksigen spesies ini dihasilkan terutama di dalam mitokondrianya dengan bantuan enzim yang disebut dengan NADPH oksidase. Nah, NADPH oksidase yang terdapat pada neutrofil menyebabkan neutrofil mampu menghasilkan superoksida dan hidrogen peroksida. Ini dua jenis ROS yang memiliki peran penting di dalam proses kapasitasi sperma pada mamalia. Nah, dalam kondisi fisiologis, ketika kadar ROS itu berada di batas-batas tertentu, ROS berfungsi untuk merangsang terjadinya kapasitasi sperma, termasuk merangsang terjadinya reaksi akrosom dan hiperaktivasi motilitas sperma. Tapi ROS ketika bertemu dengan sperma yang cacat, entah morfologinya cacat atau motilitasnya terlalu rendah, maka ROS itu justru menyebabkan rusaknya DNA baik yang terdapat pada mitokondria maupun yang terdapat pada nukleus sperma. Kerusakan DNA itu nanti berujung pada terjadinya fragmentasi DNA. Nah, itulah sebabnya sperma yang abnormal ketika bertemu dengan reaktif oksigen spesies ini akan menurun motilitasnya dan menurun kemampuannya berfusi dengan membran oosit. Nah, karena terjadi kerusakan DNA, terjadi fragmentasi DNA pada sperma yang cacat akibat interaksinya dengan ROS, maka sperma yang seperti itu akan dimasukkan ke dalam jalur kematian sel yang disebut dengan jalur apoptosis. Jadi superoksida dan hidrogen peroksida akan menggiring sel sperma yang cacat tadi memasuki jalur apoptosis atau jalur kematian sel.
Nah, senyawa lain yang terdapat di dalam lumen cervix adalah alpha tocopherol. Alpha tocopherol ini adalah sejenis vitamin E yang berfungsi mempertahankan viabilitas spermatozoa. Nah, ketika sperma berada di dalam lumen uterus, maka kapasitasi tersebut dilanjutkan berupa terikatnya satu jenis protein yang disebut dengan sialic acid binding protein pada membran sel sperma. Sel sperma yang belum mengalami kapasitasi secara penuh masih memiliki reseptor sialic acid binding protein ini. Ikatan antara sialic acid binding protein dengan reseptornya yang ada pada membran sel sperma akan memicu terjadinya rush in ion kalsium ke dalam sperma, sehingga kadar ion kalsium sperma meningkat. Tapi bagi sperma yang telah mengalami kapasitasi secara prematur, maka reseptor sialic acid binding protein ini sudah tidak ada pada membrannya, sehingga protein sialic acid binding protein ini tidak bisa berikatan pada membran sel sperma ini. Nah, ketika sperma bergerak menuju ke dalam tuba Fallopi, maka sperma harus mengalami hiperaktivasi. Kenapa? Karena kekentalan cairan yang terdapat di dalam tuba Fallopi ini lebih tinggi dibandingkan dengan kekentalan cairan yang ada pada saluran reproduksi sebelumnya. Sehingga hiperaktivasi itu dibutuhkan. Hiperaktivasi motilitas sperma dibutuhkan. Hiperaktivasi motilitas sperma juga sangat diperlukan ketika sperma harus menembus sel-sel yang membungkus oosit ini. Sel-sel kumulus dan sel-sel corona radiata yang membungkus oosit ini. Nah, hiperaktivasi motilitas sperma salah satunya dipicu oleh hadirnya progesteron di dalam tuba Fallopi ini yang dihasilkan oleh sel-sel kumulus yang membungkus oosit ini. Jadi progesteron di samping berfungsi untuk menuntun pergerakan sperma menuju ke telurnya, juga berfungsi untuk merangsang terjadinya aktivasi motilitas sperma. Nah, senyawa lain yang ditemukan di dalam tuba Fallopi ini adalah atrial natriuretic peptide. Senyawa ini dihasilkan oleh sel-sel yang membungkus sel telur. Salah satu fungsinya adalah merangsang terjadinya reaksi akrosom. Nah, itu adalah beberapa peristiwa kapasitasi yang terjadi ketika sperma berada di dalam saluran reproduksi betina. Nah, salah satu hal yang terjadi ketika kadar ROS meningkat di dalam sel sperma yaitu aktifnya protein tirosin fosforilasi yang dipicu melalui jalur peningkatan siklik adenosin monofosfat. Protein tirosin fosforilasi yang aktif akan menginisiasi terjadinya pengikatan zona pellucida ke membran sel sperma. Di samping itu juga menginduksi terjadinya reaksi akrosom. Nah, zona pellucida pada sel telur mamalia ada 3 jenis. Dia berupa glikoprotein, ada disebut dengan CP1, CP2, dan CP3. Nah, proses interaksi antara sel sperma dengan zona pellucida telur itu diawali dengan terikatnya sperma pada protein perifer yang ada di struktur ini.
Setelah itu diikuti dengan terikatnya protein SET1 yang ada pada membran sel sperma dengan zona pelusida melalui struktur ini. Kemudian yang terakhir adalah terikatnya protein yang ada pada membran sel sperma ke zona pelusida 3. Kalau mau diamati lebih jauh, jadi namanya GALT. GALT ini adalah galactosyl transferase 1 yang ada pada membran sel sperma berikatan dengan N-asetilglukosamin yang melekat pada zona pelusida 3. Ikatan antara galactosyl transferase yang ada pada membran sel sperma dengan N-asetilglukosamin yang ada pada zona pelusida 3 sel telur akan merangsang terjadinya reaksi akrosom. Nah, ketika zona pelusida telur berikatan dengan membran sel sperma, maka kemudian kompleks tersebut akan bekerja sama dengan hadirnya progesteron untuk memicu aktifnya PTK yang kemudian mengaktifkan fosfolipase C. Fosfolipase C nanti kemudian akan menyebabkan aktifnya protein kinase C yang akan menyebabkan terjadinya influx ion kalsium. Nah, melimpahnya kadar ion kalsium dalam sel sperma akan merangsang terjadinya hiperaktivasi motilitas sperma dan terjadinya reaksi akrosom. Jadi ketika zona pelusida berikatan dengan membran sel sperma, maka fosfolipase C akan diaktifkan sehingga memicu terjadinya influx ion kalsium ke dalam sel sperma. Di samping itu, pengikatan sel sperma ke zona pelusida 3 telur, CP3 telur, itu akan mengaktifkan enzim adenilat siklase dan mengaktifkan enzim guanylyl siklase sehingga kemudian gerakan ekor spermatozoa semakin aktif sehingga meningkatkan motilitasnya. Jadi terjadinya hiperaktivasi motilitas disebabkan karena meningkatnya aktivitas enzim adenilat siklase dan guanylyl siklase yang ada di dalam sel sperma. Nah, nanti kemudian kalau terjadi reaksi akrosom, artinya vesikula akrosom akan berfusi dengan bagian anterior membran sel sperma. Sehingga kemudian isi dari vesikula akrosom itu akan dituangkan ke lapisan sel telur yang ada di sekitarnya. Nah, vesikula akrosom sendiri mengandung sejumlah enzim, ada yang disebut dengan hyaluronidase. Hyaluronidase adalah enzim yang berfungsi untuk menghancurkan matriks ekstrasel yang mengikatkan sel-sel kumulus yang membungkus sel telur. Jadi kalau asam hyaluronat atau hyaluronan yang menghubungkan antara sel kumulus dan sel kumulus yang lain yang membungkus sel telur, maka lapisan sel-sel kumulus yang membungkus sel telur akan hancur. Enzim lain yang ditemukan dalam vesikula akrosom adalah corona penetrating enzyme. Corona penetrating enzyme ini akan menghancurkan sel-sel yang membangun corona radiata. Jadi ikatan antara sel yang menyusun corona radiata akan lepas sehingga sperma bisa mendekati zona pelusida telur. Senyawa kimia lain yang terkandung dalam vesikula akrosom adalah akrosin. Akrosin ini terbentuk dari proakrosin, berfungsi untuk membantu fusi membran sperma dengan membran sel telur.
Jadi kalau membran sel telur berfusi dengan membran sel sperma, maka itu akan menyebabkan struktur yang terkandung dalam sperma bisa bergabung dengan sitoplasma telur. Akrosin juga berfungsi untuk memecahkan ikatan glikoprotein yang menyusun zona pellucida. Nah, setelah sperma berikatan dengan zona pellucida, maka sperma akan masuk menembus ruang perivitelin, kemudian berikatan dengan membran sel telur. Sehingga kemudian membran sel telur dan membran sel sperma berfusi, dan isi sperma akan masuk ke dalam sitoplasma telur. Jadi ketika galaktosil transferase yang ada pada membran sel sperma berikatan dengan N-asetilglukosamin yang melekat pada zona pellucida 3 telur, maka ikatan tersebut akan mengaktifkan protein globular spesifik yang ada pada membran sel sperma. Kemudian hal itu akan menginisiasi terbukanya channel ion Cl2+ yang ada pada membran, sehingga terjadi eksositosis vesikula akrosom akibat meningkatnya kadar ion kalsium di dalam sel sperma. Jadi vesikula akrosom akan berfusi dengan membran sel sperma yang ada di bagian anteriornya, sehingga isi dari vesikula akrosom dituangkan ke lapisan sel yang membungkus sel telur. Nah, ketika sel sperma bersentuhan dengan membran sel telur, maka fusi antara sel sperma dengan sel telur terjadi secara tangensial. Jadi terbentuk ikatan antara inner akrosomal membrane yang ada di bagian tepi ini dengan membran sel telur. Nah, sama halnya dengan sea urchin, sel telur mamalia juga mengandung granula cortex. Nah, granula cortex pada sel telur mamalia ini salah satu fungsinya adalah memecahkan ikatan rantai karbohidrat yang menyusun zona pellucida 3. Itu ada enzim yang terdapat dalam granula cortex telur mamalia yang disebut dengan N-asetilglucosaminidase yang berfungsi memecahkan rantai karbohidrat yang menyusun zona pellucida 3. Sehingga kemudian ikatan antara membran sel sperma dengan membran sel telur bisa dilepaskan. Nah, hal lain yang terjadi ketika sel sperma akan berfusi dengan membran sel telur adalah terjadinya polimerisasi aktin yang ada pada bagian korteks sel telur, sehingga membentuk tonjolan seperti ini. Nah, tonjolan ini yang kemudian akan melingkupi kepala sperma, sehingga kepala sperma pada akhirnya akan berada di dalam sitoplasma telur. Jadi sesungguhnya proses fusi antara membran sel telur dengan membran sel sperma mamalia kurang lebih sama dengan proses fusi pronukleus yang terjadi pada sea urchin. Jadi pada sitoplasma telur terdapat glutation yang berfungsi untuk mereduksi ikatan disulfida yang mengikatkan protein kondensor protamin dengan benang DNA-nya. Nah, itu yang menyebabkan ikatan antara benang DNA dengan protamin yang berfungsi sebagai protein kondensor itu akan melonggar,
sehingga proses replikasi dan transkripsi DNA bisa terjadi. Nah, seperti yang disampaikan di video sebelumnya bahwa sel telur mamalia itu terhenti meosisnya pada metafase kedua. Nah, supaya proses meiosis ini dilanjutkan, maka itu dibutuhkan terjadinya peningkatan kadar ion kalsium. Peningkatan kadar ion kalsium akan menonaktifkan MAP kinase, sehingga sintesis DNA pada sel telur tadi bisa terjadi. Nah, ada beberapa bagian dari sperma yang ikut masuk ke dalam sitoplasma telur, yaitu nukleus, sentriol, mitokondria, dan sebagian kecil sitoplasmanya. Tapi mitokondria ketika sampai dalam sitoplasma telur akan mengalami degradasi. Jadi DNA mitokondria maupun mitokondrianya akan hancur, mungkin karena tidak cocok dengan kondisi sitoplasma telur. Beberapa messenger RNA dan beberapa jenis protein, termasuk mikroRNA, ikut masuk bersama dengan nukleus dan sentriol ke dalam sitoplasma telur. Nah, proses kapasitasi sperma itu bisa terjadi secara in vitro. Medium kapasitasi yang dibutuhkan untuk kapasitasi in vitro harus mengandung sumber energi. Sumber energinya bisa berupa laktat pirufat, bisa berupa glukosa atau ketiganya. Di samping itu harus mengandung akseptor kolesterol berupa bovine serum albumin atau human serum albumin, dan harus mengandung bikarbonat, karena bikarbonat ini menjadi molekul yang sangat penting peranannya di dalam memulai terjadinya proses kapasitasi ini. Bikarbonat sendiri berfungsi untuk mengaktifkan adenilat siklase yang ada dalam sitoplasma, kemudian sebagai pH buffer mencegah terjadinya penurunan pH di dalam sitoplasma sperma. Kemudian medium kapasitasi juga harus mengandung kalsium klorida supaya bisa terjadi influx ion kalsium ke dalam sperma. Nah, biasanya medium kapasitasi juga itu ditambahkan dengan kafein. Konsentrasi yang biasa digunakan adalah kafein 5 milimolar. Nah, kafein berfungsi menginduksi terjadinya hiperaktivasi motilitas sperma dan merangsang terjadinya reaksi akrosom. Medium kapasitasi pada hewan seperti sapi misalnya disebut dengan thyroid albumin laktat pirufat. Thyroid albumin laktat pirufat. Jadi hewan-hewan peliharaan, hewan-hewan yang dipelihara untuk tujuan ekonomis, medium kapasitasinya disebut dengan thyroid albumin laktat pirufat. Sementara untuk medium kapasitasi untuk sperma manusia disebut dengan human tubal fluid. Human tubal fluid ini dibutuhkan untuk mengkapasitasi sperma sebelum dipertemukan dengan sel telur, misalnya dalam proses pembuatan bayi tabung. Human tubal fluid ini digunakan untuk melakukan kapasitasi sperma sebelum dicampur dengan sel telur. Itu penjelasan tentang fertilisasi. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.